Kali ini saya akan membahas koin tembaga ya, yang orang biasa sebut koin-koin tembaga Netherlands Indies yang dari tahun 1855 sampai 1945. Jadi koin ini awalnya tidak begitu populer, tapi terakhir-terakhir 2 tahun 3 tahun terakhir ini popularitasnya naik dan harga juga merangkak naik. Jadi untuk koin tembaga ini untuk mencari yang bagus, yang kondisi masih baru atau UNC itu sangat sulit sekali sekarang. Jadi kebetulan saya pernah mengambil foto ya dari koin-koin yang bagus ini, maka saya coba share ke orang awam biar lebih mengerti dan bisa melihat koin-koin yang bagus itu seperti apa. Nah, ini koin 2,5 sen tahun 1857 ya. 1857 itu mempunyai cetakan 36.800.000 keping. Kenapa dia cetaknya banyak sekali? Karena ini uang sebenarnya nominalnya kecil. 2,5 sen itu boleh dibilang di bawah 1 gulden itu jauh ya. Jadi waktu dulu ini pecahan kecil, jadi banyak orang yang memakainya. Justru karena banyak orang yang memakainya, kita mau cari yang benar-benar baru atau UNC itu jadi lebih susah. Ya, jadi ini koin tembaga ini juga sangat riskan akan oksidasi ya. Jadi mesti disimpan baik-baik dalam kapsul atau apa tertutup supaya dia tidak oksidasi. Karena kalau oksidasi itu dia bisa kayak berkarat gitu ya, dia makan tuh dia punya koin tembaga, jadi harus disimpan dengan sangat baik. Jadi kondisi koin ini UNC ya, kita lihat dari bentuk singanya, detailnya itu masih jelas sekali. Terus koinnya juga ada kilau ya, kilau dari koin baru itu juga masih kelihatan. Jadi ini koin benar-benar bagus dan tidak mudah untuk mendapatkannya. Nah, koin ini adalah 2,5 sen tahun 1897 ya, kondisi UNC. Pernah dicetak sekitar 18.105.000 keping. Ya, cukup banyak, cuman untuk mencari kondisi yang bagus itu sangat susah. Kita lihat itu di bagian depan itu ada sedikit hijau-hijau itu artinya ada sedikit oksidasi yang menyebabkan dia tumbuh lumut. Nah, tumbuh lumut ini sebenarnya bisa dibersihkan pada saat kita grading. Kita bisa minta NCS. Kalau di NGC itu ada namanya NCS, itu conservation. Artinya koin kita dibersihkan dengan cairan khusus, mereka ahlinya ya. Dibersihkan dengan cairan khusus sehingga lumut itu bisa hilang. Koin ini juga kondisi sangat bagus. Ya, singanya masih kelihatan jelas banget. Serta bagian belakang juga semua detailnya masih terlihat jelas sekali. Kondisi ini dinamakan UNC. Untuk mendapatkan koin ini untuk zaman sekarang juga sangat susah. Kilau koin juga masih sangat bagus. Nah, koin ini adalah 2,5 sen 1898 Netherlands Indies. Ini koin yang spesimen yang sangat cantik. Kenapa saya bilang cantik? Kalau kita lihat kilaunya itu untuk koin setua begini, ya, untuk koin setua begini dengan kilau yang begitu bagus, sangat susah untuk mendapatkannya. Karena dia juga termasuk 2,5 sen itu sen yang paling besar ya, termasuk koinnya agak besar. Jadi bisa mendapatkan koin ini benar-benar langka. Jadi umur koin ini juga sudah 122 tahun. Dengan tahun sekarang 2020 ya, dia sudah berumur 122 tahun dan pernah dicetak sebanyak 7.600.000 keping pada saat penjajahan Belanda. Jadi uang yang dinamakan Netherlands Indie itu artinya uang Belanda yang pernah dipakai di negara kita pada saat penjajahan itu. Ya, kita lihat dari kilaunya, warna koinnya, detail cetakan juga
masih sangat-sangat bagus. Ada sedikit oksidasi, tapi itu mungkin bisa bisa dicuekin NGC karena ada sedikit saja. Ya, ini koin spesimen yang sangat cantik. Ini adalah 2,5 sen 1908, masih zamannya Wilhelmina ya. Dicetak sekitar 5.940.000 keping. Kondisi juga masih sangat bagus. Singa, kita lihat singanya itu detailnya masih kelihatan banget ya. Warna agak coklat ya, jadi dia brown itu, jadi di NGC itu bisa ada beberapa warna dari brown, BN, RB, red brown sampai red itu RD itu rednya paling tinggi, jadi dia warna merahnya masih kinclong banget, itu bisa dapat red, tapi itu jarang-jarang dapat juga. Jadi ini spesimen yang sangat bagus. Silakan ditonton ya, dinikmati. Nanti di bagian belakang itu masih ada koin-koin proof tuh yang lebih langka lagi dan lebih mahal lagi dari koin yang biasa ini. Ini biasa artinya MS. Untuk MS saja cari yang kondisi UNC aja udah susah, apalagi proofnya. Ya, nanti di belakang itu kita ada kasih lihat koin-koin proofnya itu seperti apa. Nah, ini koin 2,5 sen 1907 ya. Dicetak sebanyak 3 juta keping. 3 juta keping termasuk sedikit ya, dan kondisi juga masih sangat bagus. Ada sedikit di bagian lingkaran itu ada sedikit bekas pemakaian dikit ya, jadi tidak mulus, tapi itu biasanya tidak mempengaruhi nilai. Warna lebih condong ke brown ya, lebih condong ke brown. Dan ini saya rasa minimum bisa skor 63 sampai 64. Nah, ini koin 2,5 sen 1913. Dicetak sebanyak 4 juta keping. Dicetak sebanyak 4 juta keping. Ini dan harga juga untuk tahun ini, untuk tahun yang 1900 ke atas itu biasanya lebih murah dari yang di bawah 1900. Tapi balik lagi lihat cetakannya berapa, makin sedikit cetakannya maka koin ini bisa makin mahal. Kita lihat tahunnya juga, jadi mau mengkoleksi koin itu mesti lihat tahunnya juga. Jadi di database itu kita mesti cek cetakannya berapa, makin banyak biasanya makin murah, makin dikit biasanya makin mahal. Ini 2,5 sen 1914 ya. Dicetak sebanyak 22 juta keping. Jadi ini barang termasuk banyak ya. Jadi untuk cari UNC-nya untuk tahun ini tidak terlalu susah karena cetakannya lumayan banyak. Ini 2,5 sen tahun 1915, dicetak 6 juta keping. Ya, lebih sedikit dari 1914 dan harganya lebih tinggi dari yang 1914 karena cetakannya cuman sepertiga lah ya, sepertiga dari 1914. Kondisi juga masih sangat bagus, kilaunya juga masih sangat bagus dan cetakan detail masih kelihatan jelas. Nah, ini sekarang kita masuk ke yang setengah sen ya. Jadi ini setengah sen 1857. Jadi koinnya paling kecil. Jadi ada setengah sen, 1 sen, 2,5. Jadi setengah sen ini adalah yang paling kecil di kelasnya. Tahun 1857 itu dicetak sebanyak 36.800.000 keping. Ya, tapi harganya lumayan mahal ya karena dia lebih tua dari yang gede. Jadi kadang gitu kita bisa lihat tahunnya, cetakannya, dan ketuaannya dan kelangkaannya. Dan pasaran itu ada berapa banyak. Kalau makin dikit ya makin mahal.
Ya, ini kondisi UNC walaupun kelihatan ada pemakaian sedikit ya, karena lingkarannya itu tidak mulus, tapi dari singa sama bulat-bulatannya itu semua masih tercetak sangat jelas sekali. Nah, ini setengah sen 1858, dicetak lebih banyak dari yang tadi. Ini dicetak sebesar 53,5 jutaan ya. Kondisi koin ini sangat spesial. Kenapa spesial? Kita lihat sebelah kanan ya, itu ada kayak lelehan cetakan ya. Jadi waktu cetak itu ada sedikit kesalahan teknis, itu kelihatan ada sedikit blok tembaga yang menutupin sisi bulat itu. Tapi ini koin malah di NGC dia ada spesial keterangan bahwa koin ini unik. Jadi kadang-kadang koin yang mempunyai karakter begitu harganya malah bisa lebih tinggi. Ya, jadi ini koin termasuk sangat susah untuk mendapatkannya, jarang-jarang ada lah. Nah, ini koin setengah sen 1908. 1908 itu udah masuk ke zaman Wilhelmina ya, dengan cetakan 10.600.000 keping. Setengah sen ya, koin kecil. Kilau koinnya juga masih sangat bagus. Ada sedikit lumut di sebelah kiri atas, itu bisa diabaikan karena dia cuma sedikit saja. Ya, koin ini juga detailnya masih sangat bagus dan masuk kondisi UNC. Koin 1 sen 1856. Nah, ini boleh dibilang tahun pertama itu adalah tahun 1855 ya, itu masuk ke koin proof itu kalau 1855. Nah, 1856 ini tahun keduanya ya, mempunyai cetakan 10.800.000 keping. Koin ini termasuk UNC, tapi kemungkinan bisa dapat detail karena kita lihat masih kelihatan banyak goresan-goresan halus ya. Jadi itu baret-baret halus itu mempengaruhi nilai juga. Ya. Dari singa juga sedikit aus ya, ada aus sedikit aja. Tapi masih masuk kategori UNC. Ini 1 sen 1859. Nah, ini dicetak agak banyak. Ini dicetak sampai 219.600.000 keping. Cukup banyak sekali dan harganya juga tidak mahal-mahal sekali. Cuman untuk mencari yang UNC-nya juga sebenarnya tidak terlalu banyak di pasaran karena namanya koin sen itu banyak dipakai dulunya. Karena banyak dipakai, itu pasti banyak yang rusak atau aus. Jadi untuk mencari kondisi yang benar-benar baru itu ya termasuk susah ya. Sorry, ini koin kondisi AU saya tulis ya, karena ada aus sedikit. Ini 1 sen 1898. Ini kita masuk ke 1 sen ya. Jadi koin yang di tengah-tengah agak gede. Tahun 1898 itu dicetak sebanyak 36.600.000 keping. Ya, kondisi UNC kilaunya masih bagus. Singa sama dot-dotnya itu semua masih sangat jelas. Ya. Nah, ini koin 1 sen 1909. Masih tahun Wilhelmina ya. Tahun 1909 itu adalah tahun spesial. Kenapa spesial? Kita lihat di sebelah kiri ya, itu kan ada kapak tuh. Kapak itu ada bintangnya. Jadi untuk koin setengah sen, 1 sen, 2,5 sen untuk tahun 1909 itu semua ada bintangnya. Itu yang membuat dia spesial. Ya, dan harga dia juga cukup mahal dibanding yang biasa ya, tahun-tahun biasa itu. Tahun ini cukup spesial dan lebih mahal dari yang tahun-tahun sebelumnya. Kondisi juga UNC ya, UNC juga sangat sulit untuk mendapat kondisi yang UNC. Ini 1 sen 1858.
1858 itu dicetak banyak, dicetak sebanyak 119.400.000-an keping, cukup banyak. Dan ini kondisi AU. AU itu artinya almost uncirculated, jadi di bawahnya UNC. Ya, jadi itu ada grading itu, ada UNC, ada almost uncirculated, di bawahnya XF, extra fine. Jadi ini masuk kondisi AU. Kenapa? Karena kalau dilihat koinnya ini sudah pernah dipakai ya, sudah agak aus. Singanya juga tidak detail sekali, udah kelihatan agak aus. Tapi ini kondisi masih termasuk bagus. Nah, ini 1 sen 1899. Termasuk koin susah. Dicetak cuma 18.400.000 keping. Tahunnya juga bagus ya, 1899. Ini masuk kategori almost uncirculated karena kelihatan bekas pemakaian dan oksidasi sudah terjadi, ada sedikit lumut ya. Ada sedikit lumut. Jadi ini masuk kategori almost uncirculated. Nah, ini masuk koin kecil setengah sen 1914 tahun Wilhelmina. Dicetak juga agak banyak, sebenarnya 50 juta keping. Ya, termasuk koin yang banyak di pasaran. Jadi untuk cari yang UNC tidak terlalu susah dan harga juga tidak terlalu mahal. Ini 1 sen 1901. Ini adalah koin yang dicetak tidak banyak dan termasuk mahal. Cuman dicetak 15 juta keping. Kondisi almost uncirculated karena itu di belakang juga ada sedikit oksidasi, tumbuh lumut ya. Singa juga agak aus, tapi kondisi masih lumayan. Ya, jadi masuk kategori almost uncirculated. Ini 1 sen 1907. Nah, ini koin lumayan langka karena cuma dicetak 7.500.000 keping. Ya, termasuk susah untuk mendapatkannya kondisi AU, almost uncirculated. Ya, kita lihat bagian atas itu, depan ya, bagian atas dot-dotnya sudah agak aus. Ya, bagian belakang juga sama singa juga sudah agak aus, jadi masuk kategori almost uncirculated. Ini 1 sen 1908 ya. 1 sen 1908 dicetak 12.500.000 keping. Kondisi juga almost uncirculated, sudah kelihatan bekas pemakaian ya. Bagian depan juga ada sedikit tumbuh lumut ya. Singanya juga sudah agak aus, bagian atas sudah agak aus. Ya, serta lingkarannya juga udah agak mulus, jadi kelihatan betul ini bekas pemakaian. Nah, ini juga yang saya bilang tadi, 1 sen 1909 ini merupakan tahun spesial. Ya, dicetak 7.500.000 keping. Itu ada bintangnya. Ya, cuman kondisinya XF, extra fine, tidak terlalu bagus lagi. Ya, lingkarannya juga udah tidak terlalu mulus, singa juga sudah kelihatan aus sekali, sama bulat-bulatannya bagian atas juga udah kelihatan aus. Jadi saya memperlihatkan banyak koin ya, jadi ada UNC, AU, dan XF. Jadi anda itu bisa belajar. Jadi koin yang bagus itu bagaimana, koin AU bagaimana, koin XF bagaimana. Jadi lain kali kalau kalian menemukan koin-koin dengan kondisi begitu, kalian bisa membandingkan dengan gambar-gambar saya untuk mengetahui koin itu masuk kategori apa. Nah, ini 1 sen 1912 dicetak lumayan banyak, 25 juta keping ya. Ini kondisi AU juga ya, cuman warnanya lumayan bagus, jadi coklat brown, red brown gitulah, jadi coklatnya benar-benar nyala gitu. Nah, ini 1 sen 1919, nomor cantik nih, tapi itu tidak mempengaruhi harga. untuk tahun tidak mempengaruhi harga. Jadi ini dicetak sebanyak 20 juta keping, termasuk tahun baru ya, udah di atas tahun 1900.
kondisi masih bagus UNC ya. Jadi untuk tahun 1919 ini dia punya desain singanya sama desain tulisan di bagian belakang itu udah berubah, tidak sama dengan yang sebelum 1900 ya. Jadi udah cetakan desain baru. Ini 1 sen 1857. Ini masuk di zaman William III ya. Zaman William III ini dicetak banyak. Ini dicetak sebanyak 162 juta keping. Terbanyak di zamannya. Ya. Kondisi UNC ini koin di pasaran sering kelihatan. Tidak banyak tapi sering kelihatan ada aja gitu. Tapi untuk yang kondisi bagus ya, kita maksudnya kondisi bagus ya. Jadi karena dicetak lumayan banyak. 1 sen 1896. Ini tahun pertama Wilhelmina ya. Jadi ini dicetak 60 juta 400.000 keping. Harga lumayan mahal. Belakang ada oksidasi sedikit hijau-hijau ya. Tapi kilau koin masih sangat bagus. Ini masuk kategori UNC. Ini 1 sen 1899, kondisi masih UNC. Ya, seperti ini singanya, bulat-bulatannya, tulisannya belakang semua masih sangat jelas. Ini yang 1 sen 1919. Kondisi UNC, tapi karena oksidasinya agak parah di bagian belakang ya, itu kelihatannya harus di NCS. Kalau nggak di NCS nanti skornya bisa UNC Detail and Environmental Damage. Jadi kalau kita NCS dengan membayar sedikit biaya, mereka akan membersihkan ini dan koin juga akan kelihatan lebih bagus. Ini adalah koin 2 duit 1790 VOC Restrike Netherlands Indies, kondisi XF. Jadi koin ini agak besar ya. Biasanya 1790 itu dia biasanya kecil. Cuma ini karena dia restrike dan merupakan patent ya. Jadi ini koin termasuk sangat langka. Ya, ini termasuk sangat langka. Cuma kondisinya XF. Nah, ini koin duit 1836 Netherlands Indies. Swan, orang biasa suka bilang Swan ya, Swan copper pattern. Koin ini ada beberapa lah di pasaran ya, jadi mau cari tidak terlalu susah, cuman ya tidak banyak sekali juga, tapi ada aja. Nah, ini kita udah masuk ke koin-koin proofnya dari koin tembaga Netherlands Indies. Sangat langka dan harganya sudah ribuan dolar. Tidak main-main. Koin ini jadi koin proof itu untuk koin kuno itu biasanya tinggi semua harganya karena dia sangat susah sekali. Jadi koin proof itu adalah koin yang proof artinya dia dibikin koin pertamanya itu untuk di proof. Jadi biasanya dia lebih mengkilap, detailnya juga lebih bagus untuk bahan contoh sebelum dicetak banyak gitu loh. Makanya namanya koin proof. Ini adalah 2,5 sen 1856 kondisi UNC. Sangat bagus, bisa dilihat detailnya ya, tidak ada celah. Ini juga 2,5 sen 1856, cuman difoto dengan teknik melawan cahaya ya. Jadi kelihatan pantulan koinnya. Ya, koinnya sangat bagus. Dia coklatnya juga kemerah-merahan. Ya, koin yang sangat langka. Ini juga sama, cuman teknik fotonya karena mungkin dia ada kebiru-biruan ya. Jadi dia lawan cahaya itu kelihatan benar dia punya kebiru-biruannya. Pasti warna ini ada pelangi di koinnya. Koin yang sangat bagus dan langka. Ini 2,5 sen 1857. Udah masuk koin proof. Koin ini sangat langka sekali. Cuman untuk warna kayaknya dia sudah kecoklatan ya.
tidak terlalu menarik. Sekilas kelihatan kayak koin biasa, tapi ini adalah koin proof. Kita harus lihat koinnya langsung baru ketahuan bedanya. Nah, ini 1 sen 1915, koin proof juga ya. Warnanya juga kayaknya ini sudah masuk ke red, ini red brown atau red, karena kemerah-merahannya tinggi sekali, dan detailnya itu masih sangat bagus. Ini 1 sen 1856 proof. Nah, proof ini ya kita lihat cetakannya ya, detailnya apa juga masih sangat bagus. Jadi foto-foto ini sengaja saya tunjukin biar bisa membedakan mana yang proof, mana yang MS. Ini sama 1 sen sama masih mana, mungkin ada pelanginya, jadi difoto dengan melawan cahaya. Ya, detail singa agak aus sedikit, tapi masih kondisi sangat bagus. Ini setengah sen 1855. Setengah sen 1855. Nah, ini proof yang paling mahal nih kayaknya ini untuk setengah sen ya. Karena dia tahun pertama itu 1855 itu adanya cuman proof. Jadi kalau masuk 1855 itu ya dapatnya proof, nggak ada MS-nya. Ya, cetakannya, cantik sekali tuh singanya sampai detail. Setengah sen itu koin yang nggak terlalu besar loh ya. Setengah sen itu cuman 17 mili. 17 mili itu diameternya artinya 1,7 cm. Ya, ini koin spesimen yang sangat cantik ya. Singanya, pedangnya, mahkotanya semua cantik sekali. Oke. Demikianlah penjelasan saya dan foto-foto yang saya share. Semoga bisa menambah pengetahuan bagi yang sudah koleksi atau juga bagi yang mau mulai koleksi. Yang perlu diperhatikan bahwa koin-koin koleksi begitu ya bagus kalau dikoleksi makin lama itu makin mahal harganya. Jadi jangan takut untuk mengkoleksi koin-koin kuno. Oke, ciao.